sahabat blogger Vise. Pada video kali ini saya akan memberikan 3 cara mengubah bingkai atau frame yang biasa digunakan untuk membuat komik digital. Jadi biasanya kalau membuat komik itu kan ada frame-frame gitu untuk suasana atau ekspresi tertentu, sehingga pembaca bisa lebih mudah gitu mencerna komiknya karena ada frame-nya gitu kan. Jadi di Clip Studio Paint kan memang menyediakan tool untuk membuat frame atau bingkai. Kalian bisa cari di sini. Nah, ini ada frame border tool. Nah, di sini kan cuma ada 3 gitu. Ada rectangle, kemudian polyline, dan frame border pen. Nah, kurang lebih kalau yang ini tuh kita tinggal tarik aja. Rectangle itu bisa segi panjang seperti ini, persegi panjang juga bisa persegi aja seperti ini. Nah, kalau untuk polyline ini kita menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya seperti ini. Kalau frame border ini bisa kita gunakan untuk seperti pen begini. Frame-nya misalnya nggak mau tepinya kayak tools lainnya yang lurus gitu, teman-teman bisa pakai frame border. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, 3 cara yang akan saya gunakan itu, yang akan saya beritahukan itu, yang pertama, cara mengubah frame yang sudah kita buat. Nah, misalnya saya menggunakan rectangle frame sebagai contoh seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi persegi panjang gitu framenya. Nah, kita masih bisa mengubah bentuk dari frame yang udah kita buat ini. Misalnya teman-teman mau bagian atas salah satu sisinya agak ke bawah, atau sisi yang satunya lagi agak ke atas seperti ini. Contohnya kita gunakan operation tool yang ada tanda panah di kubus ini. Kemudian teman-teman klik garis dari frame yang sudah kita buat ini. Nah, langsung keluar seperti ada titik-titik dan 2 bingkai biru dan juga merah. Untuk mengubah ukurannya, bentuknya, kita menggunakan titik-titik merah ini. Ada 4 titik. Teman-teman klik dulu. Lalu kalau misalnya teman-teman mau ubah untuk mengecilkan, tinggal tarik aja seperti ini. Kemudian sisi yang lainnya, tergantung selera teman-teman, tinggal tarik aja ke arah yang kalian suka. Misalnya seperti ini. Nah, itu adalah tutorial yang pertama. Tutorial yang kedua, biasanya kan frame itu ada juga yang dia langsung penuh ke salah satu sisi dari kanvas kita, misalnya penuh ke kanan atau ke atas, ke bawah, ke kiri. Nah, itu semuanya menggunakan ini panah-panah. Ini kan ada panah kecil seperti ini mengarah ke bagian kanan, ini ke atas, ini ke kiri, dan ini ke bawah. Kalau teman-teman klik panah itu, misalnya ini, nanti frame-nya akan langsung memenuhi kanvas teman-teman. Misalnya ini, kalau saya klik, nanti dia akan full sampai sini. Kita coba. Nah, seperti ini. Mungkin tadi karena saya sudah mengecilkannya. Oh, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini kalau teman-teman klik tadi. Nah, kalau teman-teman misalnya klik ini, dia akan langsung memenuhi ke arah kanan, tapi dia bentuknya itu akan semakin karena saya ini menariknya seperti mengecil ini dibanding yang sisi lainnya, maka dia akan semakin mengecil.
saat ke samping gitu contohnya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, seperti semakin mengecil ukurannya ke arah kanan. Tapi kalau misalnya saya tidak membuat ini, tidak mengecilkan salah satu sisi ini, misalnya tetap begini, dia akan bentuknya akan tetap sama kalau kita tekan panahnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman mengerti. Saya kurang menemukan kata yang cocok untuk menjelaskannya, tapi semoga teman-teman paham dengan gambar yang sudah saya sertakan ini. Kemudian kalau yang bawah kita klik juga. Nah, dia itu tergantung dari kedua sisi ya teman-teman, sisi dari arah yang akan teman-teman tarik. Kalau seperti ini, dia akan jadinya senjang seperti itu sampai ke bawah. Nah, begini. Kalau teman-teman mau fullkan sampai ke samping kiri, tinggal klik aja. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara mengubah ukuran dari atau ketebalan dari garis ataupun bingkai. Bingkai ini kan kalau kita lihat, nah ini kan kalau teman-teman lihat ada garis tipis warna hitam ini, teman-teman bisa mengubahnya menjadi lebih tebal ataupun menjadi semakin tipis lagi. Caranya, kita klik operation juga, pilih frame-nya, kemudian di bagian tool property, scroll sampai bawah. Nah, di sini ada brush size. Di sini ternyata saya menggunakan size 3. Untuk menebalkannya kita tinggal tambah aja misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini semakin besar. Saya pakai 20. Nah, hasilnya berbeda dari yang sebelumnya. Coba kita unduh. Nah, biar lebih kelihatan. Ini setelah saya ubah, dan ini sebelum saya ubah ukuran dari ketebalan frame-nya. Nah, itu saja 3 tutorial yang bisa saya bagikan hari ini kepada teman-teman semuanya, para sahabat Bloggrafise. Semoga bisa membantu teman-teman yang masih pemula dan berkeinginan kuat untuk membuat komik digital seperti webtoon. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.